Selamat berjumpa anak-anak. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai fluida pada sistem pneumatik dan hidrolik. Pneumatik dan hidrolik. Apa sih pneumatik dan hidrolik? Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Kemudian hidrolik, apa sih yang dinamakan hidrolik? Sedangkan sistem hidrolik adalah suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai power atau sumber tenaga pada sebuah mekanisme, sehingga hidrolik digunakan untuk mengontrol, mengirimkan, dan memanfaatkan tenaga dengan menggunakan tekanan fluida tersebut. Intinya adalah apa? Intinya adalah pada fluida kerja, sistem hidrolik menggunakan fluida cairan bertekanan, sedangkan pada pneumatik menggunakan fluida gas bertekanan. Sekali lagi, perbedaan yang paling mendasar antara pneumatik dan hidrolik adalah sistem hidrolik menggunakan fluida cairan bertekanan, sedangkan pada pneumatik menggunakan fluida gas bertekanan. Di sini kita ada berbagai macam perbedaan-perbedaan yang kita masukkan dalam sebuah tabel. Yang pertama, dalam pneumatik memanfaatkan udara terkonversi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Sedangkan hidrolik memanfaatkan tekanan fluida sebagai power atau sumber tenaga pada sebuah mekanisme. Yang kedua, pada pneumatik, tekanan yang digunakan yaitu sekitar 80-100 PSI atau pound per inci persegi. Sedangkan hidrolik, tekanan yang digunakan adalah 1000 sampai 5000 PSI. Mungkin yang terbaru sekarang sampai 10.000 PSI. Yang ketiga, hidrolik menggunakan komponen-komponen yang lebih besar. Sedangkan pada pneumatik menggunakan komponen-komponen yang lebih kecil di sebagian besar aplikasi-aplikasinya. Berikut adalah contoh rangkaian sistem pneumatik yang paling sederhana, yaitu sistem kerja daripada dongkrak hidrolik. Dan berikut adalah contoh rangkaian sistem pneumatik yang paling sederhana yang dimulai dari kompresor, kemudian air dryer, shut-off valve, regulator, solenoid valve, kemudian adalah air cylinder sebagai output daripada sistem pneumatik itu sendiri. Pneumatik, media yang digunakan adalah udara bertekanan. Sekali lagi, media yang digunakan adalah udara bertekanan. Berapa sih udara yang bertekanannya? Tekanan udara yang dibutuhkan pada sistem pneumatik yaitu sekitar 80 sampai 100 PSI. Keuntungan daripada penggunaan udara pada sistem pneumatik adalah ketersediaan yang tak terbatas. Di mana udara selama dunia ini masih ada, maka udara tak akan terbatas. Yang kedua, mudah disalurkan. Seperti sifatnya udara, mau disalurkan kemanapun, dia akan lebih mudah untuk disalurkan. Yang ketiga, fleksibilitas temperatur. Artinya adalah udara itu tergantung daripada temperaturnya itu bersifat fleksibilitas. Dia bisa naik dan juga bisa segera turun. Yang berikutnya adalah aman. Yang dimaksud dengan aman adalah resiko daripada bahaya daripada sistem pneumatik itu lebih kecil resikonya dibandingkan sistem-sistem yang lain. Kemudian adalah bersih, sudah tentu karena pneumatik menggunakan udara, maka sudah pasti adalah bersih. Baik yang dihisap ataupun resiko ataupun buangan daripada sistem pneumatik tersebut sudah pasti akan bersih. Yang berikutnya adalah pemindah daya dan kecepatan yang mudah diatur. Dan berikutnya, seperti halnya sifat udara, selain daripada aman, bersih, udara juga dapat disimpan dimanapun, dalam bentuk apapun, dan dalam benda apapun. Maksudnya adalah penyimpanannya. Ya. Yang terakhir adalah mudah dimanfaatkan. Udara bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Selain daripada keuntungan pneumatik, terdapat juga kerugian daripada pneumatik. Yang pertama,
memerlukan instalasi peralatan penghasil udara. Yang kedua, mudah terjadi kebocoran. Karena sifatnya udara, dia akan mencari celah-celah sampai secelah sempit-sempit yang paling kecil pun udara dia akan mencari. Sehingga dalam sistem pneumatik dilarang terjadi kebocoran. Yang ketiga, menimbulkan suara bising. Karena yang digunakan adalah udara yang bertekanan. Sudah pasti akan menimbulkan suara yang sangat bising. Yang berikutnya adalah mudah menggembun. Contoh mudahnya adalah udara kita masukkan ke dalam sebuah plastik dan kemudian kita ikat plastik tersebut. Lalu kita biarkan plastik yang ada udara tersebut kita simpan dalam udara bebas. Lama-kelamaan udara yang ada di dalam plastik itu akan terjadi pengembunan dengan indikator terjadinya embun-embun air. Satuan yang digunakan pneumatik biasanya mempunyai satuan bar, pascal, atau kilopascal, atau megapascal, in Hg, kgf per cm persegi atau kilogram force, psi, dan atm. Alat ukur yang digunakan bisa berbentuk 1. Pressure gauge. Pressure gauge bisa digunakan untuk membaca tekanan udara di atas tekanan atmosfer. Yang kedua, vacuum gauge. Vacuum gauge digunakan untuk membaca tekanan udara di bawah tekanan atmosfer. Yang ketiga, compound gauge. Compound gauge digunakan untuk membaca tekanan udara di bawah ataupun di atas tekanan atmosfer. Demikian itu adalah materi awal untuk masalah pneumatik. Kita beralih kepada materi hidrolik. Media yang digunakan adalah fluida cair. Fungsi cairan hidrolik. Fungsi cairan hidrolik. Cairan hidrolik harus mempunyai fungsi. Yang pertama, penerus tekanan atau daya. Yang kedua, pelumas untuk bagian-bagian yang bergerak. Yang ketiga, pendingin komponen yang bergesekan. Yang keempat, bantalan dari terjadinya hentakan tekanan pada langkah akhir. Yang dimaksud bantalan dari terjadinya hentakan tekanan pada langkah akhir adalah ketika pelumas mengisi rongga-rongga bagian-bagian yang bergesekan atau yang bergerak, dia akan menimbulkan sebuah filamen yang mengisi celah-celah tersebut. Sehingga terjadinya benturan antara logam itu bisa dikurangin resikonya ya terhadap kerusakan dengan adanya cairan atau oli hidrolik tersebut. Yang berikutnya adalah cairan hidrolik harus mempunyai fungsi sebagai pencegah korosi. Korosi dalam artian adalah pengurangan suatu logam ya baik dari sifat mekanis ataupun kimiawi ya. Berikutnya adalah fungsi cairan hidrolik, dia harus mempunyai sifat penghanyut bram atau chip. Bram atau chip itu adalah serpihan-serpihan logam hasil daripada tumbukan-tumbukan antara logam yang berhubungan. Yang berikutnya adalah cairan hidrolik harus mempunyai fungsi sebagai mampu untuk pengirim isyarat atau sinyal. Syarat cairan hidrolik. Yang pertama adalah kekantalan viskositas yang cukup. Yang kedua, indeks viskositas yang baik. Yang ketiga, tahan api. Yang keempat, tidak berbusa. Yang kelima, tahan dingin. Yang keenam, tahan korosi dan tahan aus. Yang berikutnya adalah demulsibility atau kemampuan cairan hidrolik untuk menahan reaksi air dan logam sehingga tidak terjadi adanya korosi. Jenis daripada minyak hidrolik atau cairan yang digunakan dalam sistem hidrolik. Yang pertama, oli hidrolik. Oli hidrolik atau hydraulic oil mempunyai tipe-tipe HL, HLP, HV. Yang kedua, cairan hidrolik tahan api yang terdiri dari
HFA, HFP, HFC. Yang mungkin nanti untuk jenis-jenis daripada oli hidrolik ini kita akan jelaskan kembali pada materi berikutnya. Oke, demikian itu adalah materi mengenai fluida yang terdapat pada sistem pneumatik dan hidrolik. Berikut adalah tugas yang harus Anda kerjakan. Silakan dikerjakan. Tugasnya adalah yang pertama, konversikan nilai tekanan berikut. A. 10 bar, berapa Pascal? B. 1 megapascal, berapa bar? Nomor 2, sebutkan satu contoh penggunaan pneumatik dan satu contoh penggunaan hidrolik. Oke, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya dan pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.